Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 22 Januari. 1. Santo Vincentius Pallotti. Pengaku iman. Vincentius lahir pada tanggal 21 April tahun 1795. Meskipun kesehatannya sering terganggu dan banyak kesempatan tersedia baginya untuk menjadi orang penting dalam masyarakat, namun imamat menjadi satu-satunya cita-cita dan pilihan hidupnya. Pada zamannya, ada kebiasaan umum. Orang umat mengikuti sekelompok imam untuk berkarya di Roma secara sukarela. Vincentius menjalani hidupnya dengan cara ini untuk beberapa lama. Setelah beberapa tahun ia bekerja dengan cara ini, Vincentius menerima perjanjian kerja di gereja Neapolitan di Roma. Pada tahun 1835, ia mendirikan Serikat Kerasulan Katolik, sebuah organisasi untuk kaum awam dan imam-imam, yang diabdikan pada tugas penyebaran iman dan peningkatan penghayatan nilai keadilan sosial. Serikat ini merupakan perintis gerakan aksi Katolik. Sebagai pemimpin Serikat Kerasulan Gereja Katolik, Vincentius mengabdikan dirinya pada karya di rumah-rumah sakit, melayani para serdadu, dan mengelola pusat-pusat kesehatan dan rumah-rumah para jompo. Ia juga berusaha menciptakan kondisi-kondisi kerja yang baik bagi para buruh, dengan mendirikan perkumpulan-perkumpulan kaum buruh. Vincentius juga banyak membantu dalam aksi pengumpulan bantuan bagi para misionaris, seperti pakaian misa, buku-buku dan uang. Ia mengorganisir kelompok-kelompok penerbit Katolik untuk mengirimkan buku-buku kepada para misionaris. Di samping menjadi bapa pengakuan pribadi bagi Sri Paus, Vincentius juga dikenal baik oleh para kardinal, imam dan kaum awam sebagai seorang pembimbing rohani yang masyhur. Tugas pokoknya adalah memberikan bimbingan mingguan kepada para pelajar di dua seminari di Roma. 100 tahun setelah kematiannya pada tanggal 22 Januari tahun 1850, Vincentius digelari Beato oleh Sri Paus Pius ke-12. Kemudian oleh Sri Paus Yohanes ke-23. Ia ditetapkan sebagai santo pada tahun 1963. 2. Santo Anastasius. Martir. Anastasius berasal dari negeri Parsi. Semenjak mudanya ia menjalani hidup sebagai prajurit dalam dinas militer Raja Parsi. Raja Parsi inilah yang merebut Yerusalem pada tahun 614, dan merampas salib suci dan membawanya ke negeri Parsi. Dengan niat yang suci, Anastasius menyelidiki salib suci Yesus itu. Ia bertanya kepada siapa saja tentang siapa yang pernah bergantung di salib itu. Dalam hatinya ia bertanya, mengapa raja membawa salib itu ke negerinya? Salib ini tentunya punya nilai yang luhur dan mulia, sehingga raja berjuang untuk memperolehnya dari orang yang ditanyainya. Anastasius memperoleh berita bahwa salib itu adalah salib Yesus Kristus, seorang pemuda dari Nazaret yang disiksa dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena dia menyebut dirinya sebagai anak Allah yang Maha Tinggi. Pemuda itulah yang disembah orang-orang Kristen sebagai Tuhannya. Mendengar berita itu, Anastasius segera menarik diri dari ketentaraannya Raja Parsi, lalu meninggalkan tanah airnya dan pergi ke Syria. Baginya, salib itu memiliki suatu kebenaran. Di kota Hierapolis, Anastasius tertegun kagum akan gambar-gambar kudus para martir yang terbunuh karena imannya akan Yesus Kristus itu. Gambar-gambar itu membangkitkan dalam dirinya suatu keyakinan dan iman yang kokoh akan kebenaran agama Kristen.
Ia lalu menyerahkan dirinya untuk dibaptis menjadi Kristen dan menjadi seorang pertapa. Ia menyesalkan kehidupan masa lampaunya dan berusaha menjadi seperti Kristus, Tuhannya. Ketika ia berziarah ke tempat-tempat suci yang pernah dikunjungi Yesus semasa hidupnya, ia ditangkap oleh orang-orang Parsi. Ia dituduh menjadi penyebar Injil Yesus Kristus dan mencela kebohongan agama orang Parsi. Ia dibawa ke Persia, di kota Betsalun. Ia disiksa dan kemudian dibunuh bersama-sama dengan 68 orang Kristen lainnya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 628. Santo Vincentius Pallotti dan Santo Anastasius. Doakanlah kami. Kak Carla Channel.